Nabi, mengapa puasa bisa sama, kenapa pula bisa berbeda. Tapi tujuannya, targetnya adalah sama, disamakan dengan ilmu pengetahuan. Ya, ini karena berkata, ini saya sangat mengapresiasi, ini bagus ya. Untuk guru, tamu, dia pakai gelas seperti ini. Ini kita budayakan. Ini bagus sekali. Terima kasih. Tapi diminum dulu. Minum air ini saya kira bagus dilengkapi dengan doa minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Ya Allah, sungguh aku bermohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan penyembuhan dari segala penyakit. Atau penelitian ilmiahnya banyak sekali tentang air yang dibacakan doa. Jadi didasarkan saya minum tentu minimal bismillah supaya lebih sehat, lebih berkah. Baik, pertama tentang waktu subuh. Juga apa yang lupa saya mendapat dari kawan-kawan bapak-bapak dari Muko. Muko itu sebenarnya muka. Oh, kalau Muko baru muka ya. Tapi masuk 50 kota. Bahasanya di bahasa Indonesia ada ya 50 kota. Kalau Sabana itu 50 kota ya. Dulu waktu kebakaran 50 kota di Sumatera Barat. Jadi beritanya ya berapa banyak rumah terbakar itu 50 kota. Mengapa waktu subuh ditambah 8 menit dari waktu semula? Ini berawal ada orang Arab, ya namanya saya tidak menghafal, tapi dari ceritanya dapat sekali. Dalam rangka tugas dakwah, waktu diajak ke masjid, kan masjid terdekat azan, dia kaget. Kagetnya itu mengeluarkan kalimat yang terjemahannya begini: terlalu bersemangat orang salat subuh di sini. Kan Cime tak bahasa, tapi Cime-nya halus. Terlalu bersemangat orang salat subuh di sini. Kalau bersemangat salat subuh kita suka, tapi kalau disebut terlalu bersemangat perlu dimaklumi. Maksudnya kok belum masuk waktu subuh sudah dikumandangkan azan, masih kalau pekacia baru gelap gulita, azan subuh sudah dikumandangkan. Nah, sepeninggal beliau terjadilah diskusi, sampailah saya mendengarnya baru 2008. Sebenarnya 2007 sudah dikaji. 2008 pimpinan Majelis Tajik dan Tajdid Profesor Samsul Anwar dalam sambutan baru waktu itu, sesungguhnya waktu salat kita ada yang dikoreksi. Tidak disebut salat yang mana, tapi saya bisa ingat waktu 2008 itu. 2010 saya ikut lagi musyawarah nasional Tajik di Malang. Saya di komisi hisab. Jadi dalam ruangan itu memang khusus ahli hisab. Ada 2 profesor waktu itu, sudah banyak yang doktor. 2010 itu ya, kalau kehadiran saya itu seumpama anak bawang menyimak, memperhatikan dan melengkapi. Jadi waktu senggang di antara bapak-bapak itu bercerita, saya sudah cek waktu subuh terlalu cepat. Oh ya, saya juga. Nah, jadi kayak gitu. Masing-masing sudah coba menyatakan waktu subuh kita di Indonesia ini memang terlalu cepat. Tapi 2010 itu bukan itu yang dibahas, maka diamanahkan waktu itu untuk meneliti lebih dalam. Benarkah waktu subuh terlalu cepat? Nah,
3 perguruan tinggi yang diamanahkan, 1 Universitas Profesor Dr. Buya Hamka yang disingkat dengan UHAMKA di Jakarta, kedua Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Masing-masing punya labor atau observatorium besar, tentu juga punya pakar. Yang manakah? Telitilah. Model penelitiannya bagaimana? Benar-benar turun ke lapangan 1 jam menjelang subuh, sesuai dengan jadwal sudah sampai di lapangan. Ada di lereng gunung, ada di tepi laut, ada dalam pusat kota, di daerah, ada di lembah. Sampai Sumatera Barat penelitian itu, sebelum di Padang itu di dulu masih Dian Batu Sangkar. Di Padang 2 tempatnya kampus Muhammadiyah dan asrama haji. Nah, kita ambil yang asrama haji. Waktu azan dikumandangkan di asrama haji Perbuatan Kabiang Padang, ternyata memang fajar belum terbit. Sudah selesai pula orang azan, fajar belum ada tanda-tandanya. Nah, beberapa menit sudah itu barulah tampak ada fajar itu memberi tanda bahwa subuh telah masuk. Kiranya penelitian semuanya begitu. Azan di Sulawesi, di Jawa, di Kalimantan dan Sumatera yang meneliti itu, tak satu pun yang menemukan fajar shadiq telah terbit. Nah, itulah yang dimusyawarahkan di tahun 2020. Setiap Sabtu, Ahad, November, Desember. Jadi bulannya ada 2 bulan, tapi penuhnya itu 1 bulan. Jadi setiap Sabtu, Ahad itu musyawarah khusus menjelang waktu subuh. Saya ikut 85% ikutan karena daringnya sangat ketat aturannya. Pada tanggal 20 Desember 2020 diputuskan dalam musyawarah nasional itu, waktu subuh yang lama diundur 8 menit lagi. Banyak perbincangan cukup hangat. Di Muhammadiyah tidak boleh memaksakan, terus dicari mana yang paling ringan risikonya, paling dekat tingkat ketenangan batin, lebih dekat pula dengan pendekatan ilmiah, ya ditambah 8 menit lagi. Itu baru untuk musyawarah. Akhirnya dibawa lagi ke sidang yang lebih tinggi, di tanfis. Di tanfis itu bahasa Minangnya ditampih. Kalau menampih bare, basisian atah jo bare dada. Nah, kalau atahnya kadang-kadang tuh ya, kok masih ada kulitnya bisa dibukti ya. Aku ditumbuk bali ya, atau jadi makan ayam tuh terserah. Dadanya kacampak keluar. Nan barenya bisa, nanti kuitnya tuh ya, dan potong-potong itu kan tanaman itu. Nah, kalau masuk manapi, sudah ditampil jo kalau bare batu buat itu nyiru tadi itu panah dilapisi dada alwi. Mana pijo baru taba-taba dada alwi. Dada alwi itu dia kau di tangan nodewan itu dimakan lama baru dimari. Itu manampi. Jadi manampi tadi itu apa? Menyisikan mana yang mau dimasak, nama yang tadi tunggu balia, nama yang tadi buang. Sebenarnya ada rasa buang kan untuk makan ayam dadanya. Nah itulah ditanfis pada mulanya materi waktu subuh itu 87 halaman taranya. Setelah ditanfis 6 balik halaman lagi. Nah 6 balik halaman itu sudah saya kirim sama sekretaris. Di waktu subuh yang lama dulunya min 20 derajat di bawah ufuk, lalu diubah
atau dinaikkan dari min 20 menjadi min 18. Itu ada dalam surat pengantarnya, dilengkapi dengan dalil-dalilnya. Juga saya lengkapi juga dengan sedikit gambar dan ada juga rekomendasi video. Jadi itu bisa lebih diperbanyak. Kalau saya menyarankan ya tidak hanya di dalam ini saja, bagusnya itu di print, dicetak, lalu bisa jadi pustaka di masjid atau milik pribadi. Nah, penambahan 8 menit itu logikanya bagaimana? Dulu waktu subuh, kan waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Bayangkan tangan saya ini seumpama ufuk timur, dikolangi kate ke bumi ke bawah. Kalau maduk ke ufuk timur, ini maaf kalau bahasa Minang, oke sebenarnya. Ya, kan. Tapi kalau ada perantau yang maka baru 3 minggu di ranah Minang nggak bisa nggak tahan. Sebenarnya apa juga berbahasa Indonesia yang baik bisa juga, tapi teragak lo bahasa pekubabanan lo. Oke. Nah, bayangkan kalau masuk ke ufuk timur, batamu kaki langit, jo tapi bumi. Itu disebut ufuk atau ufuk. Jadi dulu itu waktu subuh, ikut tapi bumi, ikut langit, ikut bumi ke bawah. Dulu itu waktu subuh 20 derajat ke bawah. 1, 2, 3, sampai 20-an. Kironya masih gelap di ufuk timur. Alun-alun fajar terbit lain. Sama terawan saja waktu anak-anak mengetahui waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Fajar lalu terbit lain. Azan lagi dikumandangkan. Berarti waktu belum masuk. Jadi kapan fajar itu terbit? Naik bulu matahari itu 1 derajat dari min 20-an naik 1 derajat min 9 balik. Naik 1 derajat lagi min 8 balik. Lah setinggi itu matahari baru ada fajar. Fajar membentang di ufuk timur, baru masuk waktu subuh. Nah, untuk naik 1 derajat butuh waktu 4 menit. Naik 1 derajat lagi 4 menit, sampai kali 2 salapan. Tu makanya waktu subuh nan lama min 20 derajat di bawah ufuk, karena naik 2 derajat sampai kali 8, sampai kali 2 kali apa ya? 8 menit, dan maka ditambah 8 menit lagi. Sekiranya waktu subuh dulu itu pukul 5 pada tanggal tertentu, jam azan di waktu pukul 5 itu bila pukul 5 lewat 8 baru boleh azan. Kalau tetap di azan, waktu subuh belum masuk, azan subuhnya tidak sah. Karena azan itu sunnahnya adalah memberitahu waktu salat telah masuk. Sampai-sampai ya dulu di mana contohnya sini ada lebih. Dulu papan merek jadwal salat itu sering dimunculkan firman Allah surat An-Nisa 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu salat untuk orang yang beriman ditentukan waktunya. Artinya kalau waktunya belum masuk, belum boleh azan dikumandangkan. Contoh, awak tagak di tapi lawi, matahari tabanang saparuh baru, saparuh masih mencokok, saparuh latabanang. Lai boleh azan maghrib? Tidak, dan buka juga tidak boleh. Sabarlah menunggu 1/4 menit lagi hanya hilang, baru boleh azan maghrib. Asal mencokok itu setengah seperempat alun kuliah azan. Jangan ada orang kok tunggu saja azan itu kailang dia atau itu. Iyo kailang juga azan kan sampai 5 menit. Atau menunggu 1 menit lagian. Walaupun 1 menit lagian sabarlah tunggulah matahari batu-batu tabanang. Baru kuliah azan maghrib. Atau didahului berbuka yang sedang puasa. Awal tiba dalam sagi tahiyat masjid, lamaduk kiblat, siap. Tapi hari tengah hari baru
Matahari di puncak Anyang di Mawak Badiri, itu tengah hari namun. Pertanyaannya, bolehkah azan zuhur dikumandangkan? Tidak, karena kita terikat firman Allah, aqimis salata liduluki syams. Dirikanlah salat setelah matahari tergelincir, maksudnya salat zuhur. Dari tengah hari itu para lamun matahari kata gelincir. Sebenarnya matahari itu maklum tak gelincir, jatuh terjelak pak matahari. Cuma terjemahnya itu, maksudnya melewati tengah hari. Bara lamunnya dari tengah hari itu 2 menit cukup. Tunggulah 2 menit. Kan 120 dah dia. Azan lah. Jadi waktu tengah hari itu lah kemudian. Bayangkan kalau waktu subuh 8 menit lain itulah ditubuh azan. Terlalu cepat azan subuh. Jadi benar-benar masuk waktu subuh baru boleh azan subuh dikumandangkan. Kalau ada rencana hendak kamu saji dengan alasan tertentu, silakan sholat. Tapi waktu belum masuk 8 menit dari waktu kamu masuk, itulah azan subuh. Bagi kawan-kawan yang dinas pada mungkin langsung sholat, padahal waktu belum masuk. Saya yang menanggung dosanya nanti. Tentu orang yang azan dan kilo sepi berdosa, kecuali tak kalau diberi kebenaran informasi. Itu lain masalah. Nah, Allah bersumpah waktu subuh itu benar-benar fajar hadir. Surat At-Takwir surat 81 ayat 18. Wa subhi idza tanaffas. Demi subuh apabila fajar telah memancar. Jadi tak boleh azan subuh itu waktu gelap gulita. Kalau di Mekah, Madinah sudah azan kan salat sunat. Ya, memang ada lama bisa sudah azan itu mau bisa 6 rakaat bagaimana? Memang sampai baik nanti tunggu lantai sekian apa sampai wudu agak jauh. Jadi memang jangan pula disamakan di tanah air. Kalau sudah azan, kalau pilihan dia waktu agak 5 menit untuk salat 2 rakaat dengan tenang. Kalau dimakan kan ada lampu iqamahnya, tapi juga tidak terlalu lama lah. Nah, sesudah itu salat, ayat yang dibaca saja nggak panjang-panjang benar. Selesai salat, zikir dan doa. Kalau apa saja hari sudah terang benderang. Kalau hari apa di Indonesia sudah salat subuh masih gelap. Ibu di rumah boleh saja si ibu berkata kunci rumah. Hari kalau dia baru begitu mana capeknya salat subuh awak di Indonesia. Terus perkembangan selanjutnya, Malaysia itu malah dari Februari 2020 sudah mengundur waktu subuhnya 8 menit daripada sebelumnya. Capek lo Malaysia pada. Untuk ranah Minang, dia dari Petumbuh ada yang datang, tapi siapa waktu itu? Kalau di Dafril ya, siapa yang ketua Pondok Pesantren kemudiannya? Dafri, tadi pada di kota siapa? Tidak tahu saya lupa. Jadi waktu itu MUI Sumatera Barat, dia hadir juga ketua-ketua umum, kecuali Padang waktu itu hadir, MUI-nya, yang ketuanya ya, yang lain itu umumnya hadir. Setelah disimak diskusi dengan dalil-dalil, bukti-bukti ilmiah, akhirnya sore hari Sabtu tanggal 26 April 2022 diputuskan waktu subuh. Jadi Majelis Ulama Indonesia berketetapan hati hendaklah waktu subuh mengikuti posisi matahari min 18 derajat di bawah ufuk. Artinya waktu subuh yang lama tambah 8 menit. Nah, jadi sudah mendapat dukungan penegasan dari MUI Sumbar. Terus kalau di Padang Masjid Raya itu tahu masih sosialisasi 2 bulan pertama juga azan subuhnya sudah sama dengan kalender kita. RRI Padang, saya akan narasumber setiap pekan di situ. Saya kasih kalender
terus juga di Pro 1-nya juga diatur kalender supaya dipedomani. Tapi terjadi perbedaan karena RRI masih mengikuti jadwal salat dari Kemenak. Karena pendengar bertanya persoalan-persoalan itu banyak yang komplain. Alhamdulillah RRI Padang azan subuhnya sudah diudarakan sesuai dengan kalender kita. Saya tahu RRI di Bukit Tinggi itu lain pula lah diperjuangkan nanti. Jadi Bapak Ibu, tentang waktu subuh saya kira itu sudah dianggap selesai. Nanti kalau bertanya sekaligus saya nanti. Sekarang masuk pemahaman awal bulan. Awal bulan. Setahun itu berapa? 12 bulan ya. Baik setahun Masehi maupun setahun Syamsiah, setahun Syamsiah atau Masehi, maupun setahun Qamariyah atau Hijriyah, masing-masing 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim. Sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12. Jadi kalau disederhanakan, Allah takdirkan setahun itu 12 bulan, baik setahun Masehi maupun setahun Hijriah. Dari 12 bulan yang khusus tahun Hijriah ada 4 bulan haram, termasuk yang sekarang ya, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi disebut bulan haram. Nah, setahun 12 bulan ini di mana diinformasikan fi kitabillah, dalam kitab Allah. Kapan ketetapan setahun 12 bulan itu? Khalaqas samawati wal ardh. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi siap, langit siap. Malah langit dan bumi, kalau dilihat bahasanya, langit itu apa? Yang di atas kita ini disebut langit. Artinya benda-benda langit sudah siap. Benda langit, nah ini kita alihkan dia sebagai matahari ya. Salah satu benda langit itu adalah matahari. Jauhnya dari bumi berapa? 150 juta kilometer, jauh sekali. Kalau besarnya matahari dibanding bumi, pendekatannya begini. Kalau wajah ini seumpama matahari, lalu ada jerawat, tai lalat mungkin, nan keteknya, waduh jerawat 6 7 sesuai rezeki yang ada lah. Cari jerawat yang paling kene. Apa sebut jerawat yang paling kene? Stok tangan di situ. Ini adalah bumi. Artinya jerawat yang paling kecil itu seumpama bumi dan wajah seumpama matahari. Itu pada panjangan matahari, bumi dengan matahari. Jadi matahari itu barang kadangnya 1.250 kali bumi. Dicari bumi dua kawannya, cari kawanan dua bumi siap. Tapi kawan sejuta, bumi itu sejuta, dimasukkan dalam baskom raksasa. Tambah 250 lagi bumi itu diblender, disatukan baru sadadang matahari. Jadi matahari awak dia dan kene itu lebih sejuta kali daripada bumi besarnya. Coba kau kene senyum, dia jauh. Sesuatu yang besar kalau jauh dia menjadi kecil. Itu mudah memahami. Di samping pesawat awak, isi pesawat tu sampai 52, lah pakai lantai 2 kan. Kalau masuk orang ke dalam sadolahnya, lah masuk makanan, peralatan, bawaan-bawaan, aduh itu nak kosong lagi. Kan dapat mulai pesawat tu, dia beda padat kan ada ruang kosong tu, tempat melangkah dan lain-lain.
Tagawa di samping pesawat, begadangnya pesawat Korea. Tapi cubonya lah tabang. Makin lama makin jauh, akhirnya saya nyolek. Gadang lo langan bawa kepada pesawat tu. Padahal nak tanggung gadang, cuma dia jauh, akhir teknologi berubah. Demikianlah matahari, dia sebenarnya amat sangat besar jika dibanding dengan bumi. Kalau bintang-bintangnya banyak lagi. Nah, begitu matahari sudah siap, Allah takdirkan bumi ini mengelilingi matahari. Ini matahari dikelilingi oleh bumi, baru terkelilingi bumi ini Bumi ini mengelilingi matahari terpakai 365 hari. Sambil berputar bumi ini, satu kali putar 23 jam 56 menit. Cuma secara internasional digenapkan saja 24 jam. Nah, sebenarnya dia kurang 4 menit. Putar dari siang malam. Nah, apa faedahnya matahari ini kecil? Supaya mudah menentukan waktu salat. Tapi matahari disebut suruh, habis waktu subuh, terlarang salat. Sebab tahu-tahu sebagian di Sumatera Barat hanya kukuh salat di waktu suruh. Padahal suruh itu maknanya timur, maknanya matahari terbit, maknanya apalagi, oi, waktu subuh telah habis, habis matahari lah terbit. Terus selanjutnya apa? Rasulullah melarang jangan salat saat matahari terbit itu, karena matahari terbit antara dua tanduk setan. Itu dalam apa sudah dikirim itu dalam bukunya pada halaman 9 ya. Nah, jadi suruh dalam kalender, dalam jadwal salat itu bukan nama salat, tapi memberitahu batas waktu subuh. Oke. Nah, tagedet matahari zuhur, kabana matahari maghrib, itu untuangnya matahari ketek kita lihat. Coba kalau matahari itu sebesar aslinya, tentu lagi matahari sadolahnya, bagaimana menentukan jadwal salat? Kalau matahari itu terlihat sagadang sajidwa, tidak bisa itu. Sudah hangus terbakar semua. Allah Maha Penyayang, dijalankan sejauh-jauhnya sehingga awak di bumi itu bisa hidup. Sekiranya matahari ini, bumi ini didekatkan sedikit lagi, maka bumi ini hangus terbakar. Tapi kalau dijauhkan dari ketetapan semula, bumi kedinginan, air laut membeku, kecipta hidup, darah baku, darah pepohonan, getah pepohonan, tumbuh-tumbuhan baku, itu tidak ada kehidupan lain, diatur jaraknya. Tidak, kalau kok dingin panas, kok dingin masih bisa hidup. Kalaupun tiba musim panas masih bisa hidup. Jadi diatur jaraknya. Nah, Bapak Ibu, jadi setahun Masehi itu dari mana didapatkan? Adalah kepatuhan bumi mengelilingi matahari 365 hari. Berlebih puluh saprape hari. Nah, saprape hari itu dikumpulan selama hampir tahun. Alah setahun malah biasa saprape hari. Tentu tidak ada tanggal 31 seperempat hari. Itu bahana saprape itu langsung menyatu dengan tahun berikutnya. Berarti seperempat tahun buku lebih seperempat lah setengah hari. Tahun buku lebih seperempat lah 3 perempat. Tahun kampek pas 2004 ini Februari umurnya 29 karena seperempat kali ampek kan 1. Itu benar hitungannya sangat teliti. Setahun itu diambilkan kepatuhan bumi mengelilingi matahari. Jadi dari pemahaman ini, jadi kecil tahun Masehi itu dan tahun umat Islam, itu berbeda. Kalimat orang yang dikader berakhlak tinggi, tahun Masehi bukan tahun umat Islam, haram. Itu ya. Mungkin ada juga yang berpendapat seperti itu, kita menghargai. Tapi ingatlah, dari mana hitungan tahun Masehi itu atau Samsiah, kepatuhan bumi mengelilingi matahari.
Yang tak boleh itu apa? Kalau menyambut tahun baru Masehi dengan huru hara yang jauh dari nilai kebaikan. Laba panggang, laba dansa-dansa, buat iyo haram. Tiup trompet, diarahan ke kamar lalu orang, iyo haram. Tapi kalau tahun Masehi, dan sudah dikatakan tidak tahunnya umat Islam. Sementara kita yang lahir ini, tanggal lahirnya itu tercatat rapi, baik di KTP, kartu keluarga, itu dengan penanggalan Masehi. Gaji diterima baik swasta yang aktif pensiunan menurut penanggalan Masehi. Jadwal khatib pemimpin jadwal khatib di Indonesia paling tidak di ranah Minang, saya belum lihat khatib jadwalnya setahun disusun Jumat pertama Muharram, Jumat kedua Muharram sampai Jumat terakhir Zulhijjah kalau tidak tahu ya. Tapi disusun Jumat pertama Januari sampai Jumat terakhir Desember, kan penanggalan Masehi. Nah, itulah maksudnya mengecek tahun Masehi dan tahun umat Islam. Nah, jadi harus diperbaiki kalimat itu. Terus tahun Hijriah dari mana? Kalau ikut ke matahari, ini matahari, ini bumi, ini kita jadikanlah bulan ya, bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Apa maknanya? Waktu bumi mengelilingi matahari, si bulan mengelilingi bumi. Rata-rata 29,5 hari. Cuma nggak ada tanggal 29,5 yang ada 29, 30, 29, 30. Bila 29, bila 30, itulah gunanya ilmu hisab. Kadang-kadang puasa lewat 30, kadang-kadang 29. Jadi tidak harus 30 Januari puasa itu. Jadi bisa saja bulan tertentu atau tahun tertentu jumlahnya 29. Dari mana itu? Kepatuhan bulan mengelilingi bumi. Cek si bulan nyoba ke bumi itu maaf itu ilustrasi sudah. Oh satu lo miliar waktu kuliah. Nah, kuliah lah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus sampai Zulhijjah. Bumi baru sekali mengelilingi matahari, si bulan Allah 2 balik kali. Bulan ini lebih kecil 4 kali daripada si bumi. Kalau jadi 6 bulan. 4 kali lebih kecil daripada bumi. Sedangkan si matahari sejuta lebih hadapnya. Tapi Allah takdirkan waktu bulan purnama dengan matahari arti sama gadang sekawan. Habis itu Allah bisa menyusunnya tata letak bumi, bulan, matahari itu. Kok sadada kalereng sebulan itu kan pagi paling betul. Nah, tapi tapak sadada awalnya. Jadi hitungan 1 Muharram sampai akhir Zulhijjah dari mana? Dari kepatuhan bulan mengelilingi bumi sebanyak 2 balik kali. Di bulan kokete larinya kancang, kenceng raya, lincah, capek pada dulu. Waktu 354 hari bulan Allah 2 balik kali mengelilingi bumi. Sedangkan bumi masih tinggal 1 hari lagi. Bumi itu baru terkelilingnya matahari 365. Si bulan lebih capek 1 hari. 365 kurang 1 barat. 365 kurang 1. Ayo cepat dulu angkat 354. Jadi setahun Qamariyah atau setahun Hijriah adalah 354 hari. Dari mana hitungan itu? Kepatuhan bulan mengelilingi bumi di saat bumi mengelilingi matahari. Jadi baik setahun Syamsiah maupun setahun Qamariyah satu paket, tidak bisa dipisahkan. Makanya jangan dikatakan tahun Syamsiah atau Masehi tidak tahunnya umat Islam. Mau dikemanakan ayat tadi? Nah, sekarang
ada anak bapak yang menjadi matahari, ada yang menjadi bumi, ada yang menjadi bulan. Ini maaf, perilaku matahari laki-laki, perilaku bumi supaya tidak terlalu berat. Memang kita nanti Bapak Ibu biar lama dikenal ini kita praktekkan. Jadi anak bapak 2 putra 1 putri. Kalau Pak ada sini Pak. Ya. Ini ada bapak sini Pak. Yang putri ada SMA. Mana yang SMA angkat tangan? Ada SMA. Ada. Mana nama bapak tadi? Sini nak. Bapak dia nama bapak jadi bumi. Kita atur jaraknya di sini. Bisa. Berdiri di sini kan sini. Apa tadi? Anak bapak bumi ya. Ini bumi kan. Ini bulan ya. Sekarang kita praktekkan dulu setahun Syamsiah itu setahun perjalanan bumi mengelilingi matahari. Matahari berdiri, bumi berdiri. Berputarnya bumi itu seperti tawa, bukan seperti gerak jarum jam. Jadi kalau Bapak itu kan ke kiri ya, di sini. Anak Bapak sudah pas dulu, anak Bapak sini, sini. Anak Bapak pegang seperti ini, putar bumi ini. Anak Bapak kan berkuasa. Kalau jadi pemimpin yang mampu mengendalikan bumi dengan elok. Putar, terjadi siang dan malam, tapi jalan lama-lama sini mengelilingi si matahari. Ya silakan keliling. Putar, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu baru disebut setahun Syamsiah, setahun bumi mengelilingi matahari. Jumlahnya berapa? 365 hari. Jadi terjadi siang dan malam, pagi sore, terakhir jadwal salat, lalu olahraga, makan, libur, manggale, main-main, ada tuh waktu di situ. Bumi, bulan? Bulan memang balik pada dunia, mengelilingi bumi, tapi dijaga jarak. Jaga jarak, anak bapak ke belakang sedikit. Tidak ada yang akan meletus, hanya biasa saja. Bulan mencoba keliling dulu dengan santun kelilingi. Bulan itu masuk sih kembali tahu. Terus keliling. Matahari besar. Terus. Jadi Bapak Ibu, bulan itu selalu menghadap ke buminya dapat utama dari orang. Cari di bulan-bulan purnama, saya tahun Katumba sampai Baca, itu sebulan itu. Sebabnya dapat putar, itu saya oleh itu saya aku kalau misalnya bukunya yang belum itu itu saya nyawat ada. Sebenarnya bulan itu cekung, tidak boleh rancak kalau di kaki, cuman supaya sana diceritakan jauh tu rancak. Oke, bulan ada seko kembali ke dunia. Sudah teringat sama taruh si bumi tetap jalan. Coba jalan lagi, jalan lagi. Tapi keliling dulu sekali, keliling. Jalan apa? Sini nak, jalan apa ini aja. Ikuti bapak ya sebagai bumi, tapi kelilingi dia. Terus Januari, Kaleko, Maret turun ini. Terus keliling cepat. Ini cepat mana? Kemarin saya kasih bumi sini. Agak jauh, ya. Sini lagi. Oke. Ini enggak. Terus ini. Cepat. Yuk, bumi bulan
bulan kok panjang memang. Nah, terus sini nah, jangan repet kemarin kalau lagi. Dah, stop dah. Artinya adalah bumi satu kali mengelilingi matahari, lengkaplah Januari, Februari, Maret sampai Desember. Waktu si bumi mengelilingi matahari, bulan ikut sebagai planet dari bumi. Dia mengelilingi bumi dengan jarak yang sudah diatur bulan. Tapi Allah takdirkan malam pertama bulan itu kene halus rendah. Malam kedua agak tinggi agak gadang. Malam ketiga lebih tinggi. Malam sampai balik purnama sempurna. Tapi sekarang sudah bisa dimaklumi bahwa setahun Masehi itu adalah bumi mengelilingi matahari. Disebut juga setahun Syamsiah. Terus bulan mengelilingi bumi disebut setahun Qamariyah atau setahun Hijriyah. Bagaimana? Enak jadi bulan? Enak ya? Kalau yang sebenarnya bisa pingsan dari itu. Tapi kita lama-lama sampai dia 12 kali mengelilingi kalau gitu. Nah, kalau bumi itu kalau dibetulkan dia harus begini jalannya tuh. Supaya jangan pusing pula, ini bisa jadi begini kita. Apa? Saya kira cukup sampai sini. Silakan kalau memang berpuasa letakkan matahari di depannya, letakkan bumi. Oke, boleh duduk pada tempat masing-masing. Terakhir, bagaimana memahami awal bulan Ramadan? Nah, tidak kalender. Nah, dari itu buka salinan yang C saja. Bagaimana memahami awal Ramadan? Awal sampai. Nah, ada risiko lokasi mencari bulan. Mencari bulan. Siapa kenapa aduh kenapa pakai kacamata aduh ya atau lah supaya jangan terus sini wasilah mencari bulan dengan ilmu pengetahuan yang modern. Ini lokasi melihat bulan, silakan dibaca. Lima awal Ramadan 1445 awal Ramadan 5 awal Ramadan 1445 yaitu pada Ahad tanggal 10 Maret 2024 pukul 16:03 dan saat matahari terbenam di pada pukul 18:32. Hilal sudah berada di atas ufuk mati setinggi 1 derajat dan 3,36. Dengan demikian tanggal 1 Ramadan 1445 yaitu pada tanggal Senin, hari Senin 11 Maret 2024. Terima kasih. Bagi anak kita baru saja melihat bulan dengan ilmu pengetahuan. Namanya ru'yatul ilmi, melihat hilal dengan ilmu. Kalau dilihat dengan mata, mungkin naik gunung, naik gedung, atau di pinggir pantai, yang bahasa Kementerian Agama namanya ru'yatul hilal, atau disebut juga ru'yatul aini, melihat dengan mata. Kalau tadi itu melihat dengan otak, dengan ilmu. Jadi di sini disebut waktu Sa'ban berakhir, terus matahari tabanam, maksudnya kan sikul doang, matahari tabanam, maghrib masuk. Tahu-tahu hari Ahad tanggal 10 Maret itu matahari tabanam, bulan Sabit sudah di atas ufuk. Bara tingginya 1 derajat lebih. Kalau hilal sudah di atas ufuk 1 derajat lebih, tandanya bulan itu sudah masuk. Bahasa lainnya telah wujud, telah tampak dalam ilmu pengetahuan, ketinggiannya 1 derajat lebih. Apa itu hilal? Bulan Sabit, bulan malam pertama. Berapa besarnya? Kalau ini terlalu besar dalam penglihatan,
dia harus seperti benang, selebar benang, melingkar sedikit. Nah, itulah ukurannya penampakan hilal itu. Kalau ini terlalu tebal. Bisakah dilihat dengan mata kepala? Tidak. Saya sudah 20 tahun melihat hilal dengan tim. Dulu Departemen Agama namanya, sekarang kan Kementerian Agama. Sudah 20 tahun pakai teleskop juga. Bahkan hilal, setahu saya sudah pernah tingginya 8 derajat, hari cerah, yang hilal tidak pernah tampak. Apalagi 1 derajat lebih, betul-betul tidak akan tampak untuk wilayah Indonesia. Tapi hari Ahad tanggal 10 Maret besok ini, dia sudah tersebut, maka disebut malam pertama Ramadan telah masuk. Maka Ahad malam itu tarawih, kan diawali mungkin dengan ceramah, tarawih, witir, mungkin tadarus, ya pulang, tidur, berniat untuk bangun lebih awal supaya sahurnya lebih tenang, berkah, lalu berpuasa. Jadi kapan puasa pertama? Hari Senin tanggal 11 Maret. Jadi 1 Ramadan atau awal berpuasa, 1 Ramadan itu hari Senin tanggal 11 Maret. Tapi sesungguhnya Ramadan itu bermula hari Ahad tanggal 10 Maret waktu maghrib. Waktu itu, awal tanggal itu waktu maghrib sebentar. Itu makanya tarawih awal malam tu puasa itu bisa tu bersahur dulu, sehingga dalam kalender dibuatkan 1 Ramadan itu hari Senin, bukan hari Ahad. Tapi malam pertamanya ya Ahad. Sehingga hari Senin yang disuanya waktu puasa seharian, malamnya disebut malam kedua, artinya sudah tanggal 2 Ramadan. Nah, itu sebabnya kita puasa hari Senin besok itu, hari Senin puasa karena hilal sudah di atas ufuk. Nah, terus bagaimana kira-kira pemerintah? Kapan pemerintah memutuskan puasa? Saya menduga pemerintah akan memutuskan hari Selasa. Waktu itu jalan pikirannya begini, pemerintah dengan metode imkan rupiah itu kalau 3 derajat ke atas, itu baru dinilai malam pertama. Tapi kalau kurang 3, misalnya 2,5 atau 1, pemerintah dengan teori ketetapan imkan rupiah itu tidak menerima. Nah, cuma di suatu baru 1 derajat lebih. Bagi Muhammadiyah tidak perlu banyak tidur asal yang dia ufuk. Itulah cara Allah mendidik kita. Rol sekolahan bisa dibayangkan ya rol. Mengapa Muhammadiyah tidak menunggu angka 3? Ini rol, panjangnya 30 cm, 0, 1, 2, 3 sampai 30. Berarti panjangnya 32 cm. Kalau berangkatnya dari 0, coba kalau dari angka 1, 0 ditinggalkan 1, 2, 3 sampai 32, berapa senti sebenarnya? 29. Kalau berangkat dari yang kedua 28. Kalau berangkat dari yang ketiga 27 cm. Itu aku 21 itu berani kecil lebih, kayak kalau 1 awak. Kan tidak berarti awak menghargai angka. Jadi tidak mesti 3, tidak mesti 2, bahkan 0 itu sudah dihitung sebagai pembatas. Hanya 0 lah yang dari 0 1 derajat. Jadi pelajaran kita saja sekolah dasar, ilmu pasti atau matematika, 0 sebagai pembatas. Kalau di belakang 0, itu negatif. Tapi kalau di depannya 0,5 ya, atau setengah ya, sampai angka 1, 0 itu sendiri sudah positif. Jadi begitu pula Allah beri pembatas untuk kita. Batamu kaki langit, tetapi lawi
itu disebut ufuk. Nah, bahasa lainnya ufuk itu apa? Horizon, bidang datar. Baik itu matahari tambahkan ufuk itu di mana saja kita berada, ufuknya ada, itu adalah sebagai pembatas. Kalau itu di pegunungan, insya Allah bersatu seluruh dunia. Tapi kalau ditunggu dua, tiga, apalagi keputusan sebelum-sebelumnya itu sampai 5, nah itu memang akan terjadi perbedaan pendapat. Itu ya. Jadi rayu puasa biswa diduga akan berbeda dengan pemerintah. Muhammadiyah sudah tegas puasa Ramadan biswa hari Senin tanggal 9 Maret. Kalau pemerintah sidang dulu, namanya sidang isbat. Ditunggu berita dari Papua, Halmahera, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera. Lain 4 bulan atau tidak, diduga kuat tidak akan ada bulan yang tampak. Sekiranya ada yang mengaku 4 bulan, itu pasti ditolak oleh pemerintah karena belum sampai 3 bulan. Tapi artinya itu pelajari tetap setuju di rupiah, itu persoalannya. Tapi itu biarlah lain cerita. Maka pemerintah diduga kuat memutuskan puasa Ramadan itu hari Selasa tanggal 12 Maret. Bila sidang itu sehari menjelang puasa, ini masalahnya. Kalau menurut hisab jauh-jauh hari sudah bisa diketahui. Seperti sekarang sudah ada kalendernya, sudah ada maklumatnya, dan sudah dibaca bagaimana PP menerangkan. Dari mana isyarat ini? Paling tidak 2 ayat, banyak lagi dalil yang lain. Asyamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Yang matahari siapa tadi? Bapak? Siapa tadi matahari? Bulan, bumi, air. Semuanya berputarnya, beredarnya itu sudah. Sebenarnya si matahari jangan dikira dia itu diam, tidak. Sebenarnya matahari itu 1 detik melaju 12 mil, diikuti oleh planet-planetnya. Mungkin itulah yang sebenarnya kacau pikiran itu. Sebenarnya matahari itu, pahami surat Yasin ayat 38, matahari itu jalannya berapa? Kecepatannya 12 mil per detik, sambil membawa seluruh planetnya. Planet yang boyong sadualanya, sambil menyelidikinya pulau, Pak. Jadi sebenarnya kita di bumi ini ada 3 gerakan. Pertama, gerakan mengikuti lajunya matahari, tak tanggung-tanggung kancangnya dulu. Yang kedua, gerakan bumi mengelilingi matahari, dan 2 gerakan 2. Gerakan ketiga, bumi berputar. Jadi dalam waktu bersamaan 3 gerakan. Kalau tidak tercapak-capak lah, ya. Karena bumi Allah jadikan hamparan. Bisa dipahami surat Al-Baqarah 22. Langit sebagai atap, jadi aman, bercocok tanam, dua untuk sujud, berkendaraan, maraton, menari, tapak suci, hendak tampang yang berbeda. Karena bumi ini dijadikan hamparan. Walaupun demikian, semua bisa dihitung. Yang kedua surat Asyadok atau hisabnya, yang tadi itu Asyamsu wal qamaru bihusban. Bihusban itu dimaknai perhitungan yang amat teliti. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah Allah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya. Kalau bersinar itu kan angin, bapak dua wadinya kalau dijadian pagi atau kan bersinar, sambil membawa energi. Energi itu dipancarkan ke pohon, ke sayur, ke karambie, ke padi. Makan padi ala dimasak kan jadi nasi ya. Gue awak ini. Itu energi yang dikirimkan oleh matahari. Terus tubuh matahari bersinar, bulan bercahaya. Kalau bulan bercahaya, awak tantang mana bulan itu walaupun bulan sampai balik, mata nak pabian. Semuanya nggak bersinar dengan tapi bercahaya.
banyak beda-beda beda bersinar bercahaya itu bisa dilanjutkan. Dialah menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, semuanya beredar pada garis edar masing-masing. Dengan demikian kamu bisa menghisap atau menghitung perjalanan waktu. Artinya melalui surat Yunus tadi itu manusia Allah takdirkan bisa menentukan jadwal salat awal bulan, bila gerhana matahari gerhana bulan itu bisa diketahui. Yang dikemas dalam ilmu astronomi Islam atau ilmu hisab, ada juga disebut ilmu falak. Yunus ayat 5 terakhir, terakhirnya paketnya ya. Bila awak rayo, ada salah jelas bulan sikodo. Bagi bapak ibu yang sudah punya kalender ini, lihat saja bulan di sini. Saya bacakan. Ini 5 awal mana ya? Bilo rayo la puaso sebulan, cina bulan wak lain bilo hari puaso. Iji 5 awal Syawal 1445 jatuh pada tanggal 9. Saat matahari terbenam, hilal sudah berada di atas ufuk setinggi 7 derajat lebih. Dengan demikian 1 Syawal jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April. Jadi hari Selasa malam awak takbiran. Bapak takbiran sebab waktu matahari terbenam bulanlah 7 derajat tinggi no. Pemerintah langsung menerima tu. Jadi biswato samo rayo berbeda puasa. Ya. Lihat ya pokoknya pemerintah tetap saja yang bilang. Tapi diduga bahwa rayo secara nasional sama. Dan puasa awak hari Senin tanggal Sabtu itu sama dengan Arab Saudi. Sama kalau puasa sama. Nah, demikianlah kira-kira Bapak dan Ibu. Jadi kalender ini, kalender ini tidak ada lagi di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Kegunaannya banyak, bisa mencari arah kiblat setiap hari. Saya tentu belum sempat terangkan ini. Malik bulan, minggu awal bulan, puasa rayo, Muharram bisa diketahui dari situ. Apalagi waktu salat yang terlarang tadi surut. Nah itu boleh benar risiko surut. Surut itu artinya terbit. Boleh risiko surut dalam kurung terlarang salat. Kemerahan, jadi merah. Bakor merah, ya paling tidak warna sering dijadikan simbol larangan. Larangan apa? Tidak boleh salat di waktu surut. Nah itu tentang surut. Itu sudah dalam video dan keterangan ada. Mungkin saya rasa garis-garis besarnya itulah dulu. Mungkin sedikit ada 1 atau 2 bertanya. Kan waktu Zoom kita kenapa ya 1:30 Pak ya? 1:30 lewat bulan ya. Termasuk sebenarnya pelajaran kita bahwa waktu salat kau tak sama. Kok 1:30 saya zuhur kan rencana maghrib 7:30 baru itu bisa, ternyata tidak. Itu juga ada sebabnya karena matahari itu pulang perginya atau terbit dan terbenamnya berbeda-beda. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribaini. Itu mungkin bisa dibahas dalam materi lain. Saya kira sebelum saya mengajukan pertanyaan, bisalah 2 atau 3 paling banyak untuk bertanya. Bapak satu silakan.